kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Senin tanggal 27 April 2026. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Doa dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Ruslinde PRR. Mari, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Aku mengenal Bapa, dan aku memberikannya bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam Injil Yohanes hari ini mengisahkan tentang Yesus Gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak sama seperti orang upahan yang lari saat bahaya. Yesus mengenal, merawat, dan melindungi domba-domba. Pengorbanannya didasari kasih dan bertujuan menyatukan seluruh kawanan yang ia lakukan secara sukarela untuk kehidupan kekal. Yesus memiliki hubungan personal dan intim dengan kita. Ia tahu mana pergumulan dan kebutuhan setiap domba-dombanya secara individu, bukan kawanan. Yesus bukan gembala upahan yang meninggalkan domba-domba saat ada serigala. Ia justru berkorban nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Yesus juga mau menegaskan bahwa ia adalah gembala yang pemilik, bukan upahan. Rasa memiliki Yesus menjadikannya setia, konsisten, dan bertanggung jawab penuh atas keamanan kita, juga kenyamanan setiap kawanannya. Yesus juga menyatukan domba-domba, kemudian ia bawa pada keselamatan. Pengorbanannya bukan kebetulan, melainkan tindakan sukarela. Ia memiliki rasa dan kuasa untuk menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali, yang membuktikan kedudukannya sebagai Tuhan, bukan saja yang berkuasa, tapi juga yang penuh kasih. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Yesus sebagai gembala tidak menuntut banyak hal dari kita sebagai domba. Yang ia mau ialah yang pertama, kita tenang dan aman karena dipimpin oleh Yesus Sang Gembala yang baik. Yang kedua, sebagai domba kita harus mengenal suaranya, belajar mendengarkan dan mentaati suara Yesus di tengah kebisingan dunia. Dan yang ketiga ialah hidup dalam kasih-Nya dengan meneladani Yesus yang rela berkorban
dan peduli pada sesama, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Yesus adalah gembala satu-satunya yang menjamin keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan. Berkelimpahan akan kasih, cinta, dan kebaikannya. Semuanya itu datang dari Yesus sendiri, seorang gembala yang baik. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah hadir bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi
dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari yang akan datang. Kami selalu hadir untuk menyapa setiap hati.